Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Aul Laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke, jadi di video kali ini adalah hari H teman-teman. Sekarang itu tanggal 9 hari Jumat. Ini gua record sekitar jam 11. Ini adalah hari gua dimana mau touring. Pertama kali mau touring teman-teman. Untuk pertama kalinya gua touring jauh sama istri gua, yaitu ke Dieng teman-teman. Rencana gua itu mau berangkat jam 2 siang setelah Jumatan, setelah makan siang lah ya. Nanti kita berangkat. Nanti setelah ini kita mandi, sholat Jumat, makan, istirahat sebentar, langsung kita berangkat dari Pamulang jam 2 kayak gitu teman-teman. Dan ini wah luar biasa, sangat-sangat excited teman-teman gua, karena untuk pertama kalinya gua touring jauh sama istri gua. Nah ini apa ya, gua mau buat video mungkin prepare persiapan touring perdana nih. Ini yang gua udah siapin. Nah ini teman-teman, jadi si bro ini udah gua preparein sedemikian rupa untuk kita pergi touring ke Dieng. Persiapannya itu dimulai udah beberapa minggu yang lalu ya, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Dari mulai ribbon shock depan, terus gua pasang lampu, terus pasang klakson, terus juga gua beli bracket ini top box, begitu juga top boxnya, dan juga gua kuras minyak rem dan lain-lain dah. Karena kan mungkin sekitar 1 bulan itu gua research medan yang akan gua lalui ke Dieng, dan medannya itu kebanyakan tanjakan dan turunan. Otomatis, oh iya, CVT juga kemarin gua udah ada sedikit refreshment teman-teman di bagian CVT untuk untuk tanjakan ya, dan juga untuk turunannya kita udah prepare kuras minyak rem kemarin di Makmur Jaya kayak gitu. Untuk selebihnya sih aman ya, nggak ada perubahan lain sih, aman-aman aja. Kemarin juga pengeremannya kita bleeding ulang biar lebih padat gitu ya, biar nggak ada udara atau biar nggak kosong. Oke, mungkin gue mau update, mau barang bawaan apa aja sih untuk pertama kalinya touring jauh nih teman-teman. Jadi ini ada beberapa tempat nih gua untuk penyimpanan. Yang pertama tuh di sini teman-teman. Di sini untuk barang-barang kayak kacamata, terus juga gua nyiapin duit nih. Tuh, nyiapin duit sekitar 200.000 untuk bensin. Jadi biar nanti duitnya itu nggak kecampur sama duit jajan. Kalau gue sih lihat kalau masrang tuh biasanya di sini ya. Cuman takut meleleh nih plastik, jadi gua taruh sini aja. Di sini tuh biasanya benda-benda atau barang-barang yang emang gua ambil ketika motor masih bisa jalan ya. Jadi gua bisa langsung gitu, langsung kayak kacamata, air minum mungkin kayak gitu. Terus di jok ini, di bagian jok ini terbagi dua ya. Yang ini pakaian yang memang nggak dibongkar-bongkar nanti sampai tujuan, dan ini alat sholat. Terus ini di bawah ini ada kunci-kunci teman-teman, kunci-kunci kayak kunci T, terus baterai impact, mata shock kayak gitu-gitulah. Buat ya, kita kan nggak pernah tahu ya, cuman kita nggak berharap sih, cuman kita setidaknya sudah prepare gitu teman-teman. Ini kita tutup lagi ya. Nah, untuk di bagian ini, untuk di bagian box, taruh dulu. Gua lupa kuncinya. Aduh, maaf.
Ini box yang kemarin kita review teman-teman, yang box harga 120.000, cuman lumayan berguna. Nah, untuk di boxnya ini gua barang-barang yang memang dipakai ketika ngeres ya. Di sini ada perlengkapan elektronik kayak kamera, terus baterai kamera, mic, ini ada impact, ini jas hujan 2, terus di dalamnya ada sendal. Ini ada apa nih? Apa ini ya? Mukena atau apa gitu? Lupa. Nanti di sini ada beberapa pouch lagi yang nanti kita lagi siapin. Kayak gitu sih teman-teman. Ini tinggal gitu aja. Mungkin ini menjadi bagian part 1 ya. Nanti ketika kita jalan sekitar jam 2-an. Kayak gitu ke teman-teman. Ya, semoga perjalanan kali ini aman dan motornya juga nggak kenapa-napa, sehat terus. Dan gua sama istri gue juga selamat sampai tujuan dan juga sampai balik lagi ke rumah dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kita mandi dulu teman-teman. Kita mandi, sholat Jumat, makan, habis itu kita langsung berangkat. Yuk, let's go. Oke teman-teman, tepat jam 2 kita berangkat dari ini, udah sampai Pondok Cabe. Aduh. Ini kita bakal lewat mana sih, saya lupa tadi lewatnya sih. Lewat Kalimalang teman-teman, Kalimalang, Bekasi. Ini gua mapin itu ke SPBU Darussalam di Cikampek. Perkiraan itu nyampe jam 5. Nanti kita ngeres dulu di sana sekalian nunggu maghriban. Ini Pondok Cabe macet nih. Cirende ini lumayan macet nih teman-teman. Padahal sengaja kita start jam 2 itu biar nggak terlalu macet. Ternyata macet. Ini kita bakal tembus Adiaksa terus ke Lebak Bulus, putar balik. Situ rutenya. Ini kita seset kanan dulu dah. Oh ya, buat kalian yang belum dengar klaksonnya kayak gini teman-teman, sekarang klaksonnya. Oh, asik ya. Karena nanti Pantura lawannya truk-truk semua. Jadi kita perlu agak teriak kalau mau nyalip. Oh iya, untuk rute nanti rencananya kita nggak lewat Bawang ya teman-teman, karena ini kan gua solo touring ya, cuma satu motor doang. Masih agak khawatir di tanjakan kerakalannya kalau lewat Bawang, karena tanjakannya cukup ekstrim ya di sana. Jadi gua putusin untuk lewat Kajen. Nanti kita lewat Comal, lewat Kajen, terus Linggo Asri, Batur, baru Dieng. Itu hasil searching gua teman-teman, jalur yang paling aman untuk yang pertama kali touring. Dan itu juga bisa digunakan untuk jalur mobil teman-teman. Kan sebenarnya jalur Bawang juga bisa dipakai untuk jalur mobil, cuman
Kalau kita lewat jalur bawang, pastikan kendaraan kita itu benar-benar prima ya. Nah itu, dan skill kita itu diuji di sana. Ini karena gua solo sendiri satu motor, jadi masih agak khawatir teman-teman. Aduh, masih agak khawatir di sananya. Mungkin next time lah kalau kita rombongan ya. Ini kita cari aman, cari jalur yang nyaman, aman aja teman-teman. Oh iya, nah, nanggung ah. Iya macet banget ya. Ini emang begini ya sayang? Iya. Ini diarahin sama mapnya lewat sini. Waduh, duh. Oke teman-teman, nanti kita kalau udah keluar dari kemacetan kita shoot lagi ya. Yuk, kita lanjut lagi ke depan. Gas. Oke, tepat jam 3:34 ya, setengah 4 kita nyampe Bekasi nih teman-teman. Nyampe Bekasi tadi kita dari Cilandak diarahin langsung ke Condet, terus lewat PGC, dan ini tadi jalurnya macet banget ya, ramai banget. Ini kita hampir sejam, hampir 2 jam baru sampai Bekasi. Tapi kalau di map sih dari sini biru ya teman-teman, aman sih. Oh iya ya. Oh kita dari sini waktu itu, nih, iya. Nih kita masuk Bekasi Kota nih teman-teman. Bekasi Kota. Ke tujuan kita itu kalau di Maps masih 1 jam 43 menit teman-teman. Kita diperkirakan nyampe tujuan rest pertama itu jam 17 lewat berapa sih? 19 ya, setengah 6 lah. Nanti kita di sana ngeres sambil nunggu maghriban kayaknya deh. Nanti habis maghrib kita lanjut lagi. Tapi ini sampai Bekasi kondisi jalanan nih ramai teman-teman. Mungkin nggak tahu ya orang pulang kerja apa gimana, tapi kan masih jam setengah 4, atau mungkin kesehariannya seperti ini ya. Saya juga kurang paham. Nah, ini kita kemana sayang? Kita ke bener nggak sih? Oh iya bener. Bener ya, naik ya. Wah, kita kurang tahu nih teman-teman. Kayaknya naik deh. Kalau di map sih naik ya. Aduh jalannya ya Allah. Kayaknya bener sih. Iya salah lagi ya. Iya salah teman-teman. Kita depan putar balik. Tapi putar baliknya kok ke kiri ya? Nggak, putar baliknya ke kiri say, bukan ke kanan.
kanan, emang ke kanan. Enggak salah. Salah teman-teman, sorry. Karena ada 2 cabang gitu ya. Nah ini depan perempatan, kita belok kanan. Nah ini kita belok kanan nih, ke arah, oh iya tuh, Bekasi Timur Cikarang. Muat nggak ini? Muat harusnya. Ada. Aduh. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang menarik lagi kita shoot lagi ya. Ini kita gas dulu ke depan. Yuk lanjut. Oh ini saya yang Mas Rang itu, saya merbabu. Makanya. Nah ada pom bensin berarti sebelah kiri. Oke, tepat jam 4 lewat 16 kita udah sampai di Pasar Cikarang nih teman-teman. Ini nanti di depan kita bakal ambil lingkar luar Karawang ke Tanjung Pura ya. Kita nggak lewat kotanya teman-teman, kita nggak lewat Karawang kota, kita nanti lewatnya ke Tanjung Pura biar lebih cepet teman-teman, biar lebih enak. Dari Bekasi sampai ke Cikarang lalu lintasnya sama seperti ini ya, ramai lancar. Cuman beberapa ada macet lampu merah sama puteran tadi. Selebihnya sih masih sama kayaknya sih, seperti lalu lintas jam kerja aja sih. Gua belum nemu nih motor-motor yang ada boxnya, yang touring-touring gitu teman-teman, yang tas di belakang, vario-vario gitu, belum ketemu sih. Mungkin nanti di depan kayaknya ya. Ini weekend ini termasuk libur panjang nggak ya? Karena kan Seninnya libur tuh, harusnya sih bisa dimanfaatin sama anak-anak touring ya. Ya mungkin yang lebih panjangnya minggu kemarin ya, itu harusnya ramai sih. Nah ini macet lagi nih. Selain sama motor, didominasi sama truk-truk. Ini ya, truk pasir, truk-truk logistik. Ini pertama kali teman-teman gue lewat Cikarang, jalur Cikarang. Kayak gini ya jalurnya. Ini kemana nih? Tuh macetnya tuh macet-macet gitu doang tuh, macet Pak Ogah gitu. Ini bentar lagi nih kita di depan belok kiri Tanjung Pura, lingkar luar. Biasanya gue lihat videonya Mas Rang, sekarang ngalamin sendiri. Ya gimana coba experience-nya lewat jalur Tanjung Pura. Ya nanti kalau udah dekat kita shoot lagi ya. Yuk, let's go. Oke, tepat jam 4:30 kita masuk di pertigaan Tanjung Pura ya teman-teman. Ini di lampu merah pertamanya, nanti di pertigaannya di depan, agak depan. Berarti kita udah berapa tuh? Udah 2 jam setengah perjalanan.
lalu lintas terpantau masih ramai lancar ya teman-teman. Cuman tadi udah ada beberapa motor yang memang kayaknya mau touring ya. Nah ini kita belok kiri teman-teman. Kita lingkar Tanjung Pura nih. Kalau lurus ke Kota Karawang teman-teman. Ini kita lewat lingkar luar Tanjung Pura. Ini gue dari tadi speed rate itu di 60 ya, 60 70. Karena kalau udah 80 takut ini teman-teman, takut ada lubang, takut nggak kelihatan jalannya, ada lubang atau ada bumpy. Jadi kita main di 60 70 aja. Kita main aman aja. Karena ini first time juga. Dan sunsetnya nggak kelihatan ya di belakang. Cerah sih, harusnya kelihatan nanti. Kita coba di race di depan itu 44 menit lagi teman-teman. Udah aus banget juga nih, pengen minum. Waduh, yang nyari yang seger-seger. Untuk kondisi aspal sih untuk kondisi jalan sih kebanyakan beton ya, beton tambalan aspal gini nih. Aduh. Dan hati-hati nih teman-teman, untuk jalan beton gini nih tengahnya nih suka ada celah. Nih kayak gini nih, celah-celah gitu tuh. Itu kalau diinjak bahaya teman-teman. Apalagi kalau hujan. Nah, nih tambalan-tambalan juga gini juga nih. Aduh, kan tuh. Aduh. Bahaya. Aduh. Wah, tuh pemandangannya. Sawah-sawah. Tapi sore hari emang di sini enak ya. Ridingnya asik. Dan alhamdulillah juga cuacanya cerah terus nih. Oke teman-teman, nanti kita kalau udah ada yang menarik lagi kita shoot lagi ya. Kita maju dulu. Let's go. Sore hari di Pantura ternyata seenak itu teman-teman, asik banget ya. Nih kita udah lepas dari akhir Tanjung Pura, ini kita masuk pertigaan. Ini apa sih? Razia. Ada razia teman-teman. Ini kita ambil kiri. Polisinya malah ngeliatin kita. Iya, aku liatin balik aja. Pak, nggak juga sih. Tapi dia ngeliatin kita dua-duanya. Iya. Tapi emang polisi itu kayak punya indera keenam, tahu ya? Orang yang udah bikin SIM ini gitu kayak tahu dia gitu. Tapi kalau yang belum punya pasti kelihatan kali gelagapannya ya. Kayak kaget gitu ya. Gitu. Tapi emang kenyataan begitu tahu. Iya. Tapi ya mungkin iya. Ya polisi juga tahu lah kita perlengkapan lengkap begini, pakai box, pakai jaket, pakai kamera, udah pasti orang touring. Iya sih.
Cuman ya selama kita lengkap teman-teman, kita touring perjalanan jauh, kita pede aja. Yang penting pede aja dulu biar nggak kelihatan gelagapan. Justru kalau kita kelihatan gelagapan gitu, kita malah dicurigain. Pede aja gitu, asik. Iya. Dan kalaupun diberhentiin teman-teman, ya udah tinggal jawab aja. Biasanya polisi nanya mau kemana, touring pak gitu. Oh ada gitu. Ya kalau mau lama ya digituin, tapi kalau mau cepet ya ikutin aja. Tapi kalau udah ada hal-hal yang menyimpang ya udah lawan lah. Paling sih kalau itu biasanya ditanyain surat-surat aja sih, biasanya aman aja. Sama ada SNK, SIM, insya Allah aman sih teman-teman. Kayaknya iya sih udah masuk. Ini kan udah lepas Karawang. Kayaknya kan tadi itu udah akhir Tanjung Pura tuh. Tanjung Pura kan kayak ngeuin Karawang gitu loh, kayak muterin gitu. Iya kali ya. Iya kayaknya. Ya jadi istri gue tuh pernah MCU di sini teman-teman, waktu di perusahaan Jepang. Dan kita waktu itu naik mobil. Ini kita udah sampai mana ya? Klari. Oh, Jalan Raya Klari, Widi. Iya kan? Ini kita masuk daerah Klari teman-teman. Tepat jam 5.452. Kalau di map sih kita sampai tujuan race pertama jam 5:19. Sebentar lagi teman-teman. Ada yang butuh kopi katanya, aduh. Yuk kita maju lagi, nanti kita shoot lagi ya. Let's go. Lumayan. Oke, tepat jam 5:15 kita baru lewat ini ya, Simpang Jomin. Ini rest area pom bensin yang nanti kita mau ngeres sebentar lagi teman-teman, sekitar 800 meter lagi. Ini kita ngeres dulu, sekalian nunggu maghrib lah, sekalian kita istirahat. Kita peregangan, udah pegel banget kaki sama tangan. Nanti kita jalan lagi habis maghrib. Ini kita mau ngeres sebentar. Makin sore, makin malam, makin rame ya. Nah ini dia teman-teman, kita ngeres dulu ya. Aduh, kita ngeres dulu. Alhamdulillah, kita cari tempat ngeresnya di mana ya? Itu nggak ada sih. Hah? Apa dah? Kita sini teman-teman, kita sekalian sholat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi yuk. Kita lagi ngeres nih teman-teman. Kita lagi rest di daerah Cikampek ya, Jomin. Kita maghriban dulu, kita sholat maghrib, kita jajan-jajan dikit. Besok kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, tepat jam 6:30 kita lanjut lagi. Kita lanjut jalan lagi. Tadi habis istirahat sebentar, sholat maghrib, minum bentar, nyemil.
kita gas lanjut lagi. Oke, jadi tujuan kedua kita yaitu mau makan malam teman-teman. Kita makan malam di daerah Cirebon, yaitu di Nasi Jamblang Ibu Fitri. Estimasi sekitar kita tempuh 3 jam. Dan perkiraan waktu nyampe jam 21.46 kayak gitu teman-teman. Dan inilah akhirnya ya kita menikmati Pantura di malam hari nih teman-teman. Bukan Pantures ya, kita mah Pantura nyantai aja. Udah waktunya nyalain lampu nggak sih? Tapi kayaknya belum sih ya, nanti aja deh. Dan gue mau sedikit cerita teman-teman. Berarti ini gue menginjakan kaki lagi di Pantura setelah berapa tahun ya? Setelah hampir 14 tahun tidak ke Pantura semenjak ada tol Trans Jawa. Dan ini sekalian ini ya, sekalian napak tilas, anjay napak tilas. Bukan napak tilas, siapa namanya ya? Mengenang ya. Perjalanan dulu waktu kita mudik menggunakan Pantura ini teman-teman. Sebelum ada tol Trans Jawa kan pasti kita itu keluarnya Cikampek kan. Habis itu Cikampek belok kiri terus saja pasti ngelewatin Pantura. Wah, ini nih macet teman-teman. Ada apa ya? Kalau di map sih biru ya. Ih, ada apa itu rame-rame? Oh, ada kendaraan yang mau belok kanan. Tapi ini di mapsnya udah mulai kuning-kuning nih teman-teman. Udah kelihatan kuning ya, bahaya nih. Macet-macet. Kita macet-macetan dikit. Gua agak ngeri juga sih ngambil kanan ini, takutnya ada lubang ya. Yang gua khawatirkan itu lubang sih teman-teman. Lubang dadakannya itu loh, aduh bahaya. Paling gua ikutin motor yang di depan aja kayak gitu biar minimal tahu ada bolong atau ada jeglongan. Apa ya bahasanya? Bumpy. Oh iya, untuk bensin ini baru turun 2 teman-teman. Baru turun 2 bar. Buset. Baru turun 2 bar. Tadi pas berangkat itu gua isi full tank pakai nyobain Vivo habis 76.000 teman-teman. So, tapi nggak habis-habis banget sih. Sisa 2 bar terus dipenuhin total 76.000. Dan nanti gua bakalan sedikit infoin berapa habisnya untuk EDV bensinnya ya. Apa namanya? Sekali jalan gitu. Wah, ini udah mulai nih teman-teman. Bis apa sih nih? Blue Star. Nih asik. Nah, disitulah klakson yang baru diganti bekerja ya teman-teman. Ketika kita nyalip, emang masih agak teriak dulu karena mobil-mobil besar itu kadang nggak denger. Dan banyak blind spotnya mobil-mobil gede-gede, makanya gue pakein lampu nih teman-teman. Di sini sih macet ya teman-teman. Gak tahu nih macet apa. Soalnya udah 2 hari gue pantau sih dari kemarin di sini emang macetnya sama di daerah sini. Apakah ada perbaikan jalan atau apa ya? Aduh. Ya udah teman-teman, nanti kalau ada update lagi gue shoot lagi ya. Ini kita jalan dulu, macet-macetan dulu nih. Yuk, let's go.
Oke teman-teman, tepat jam 7 kita udah melewati kemacetan. Dan tadi ternyata itu ada perbaikan jalan yang jalur sebelah kanan. Itu dia jadi kontraflow. Dia ada perbaikan jembatan, jadi jalur yang kanan itu kontraflow ke jalur kita. Jadi agak tersendat lalu lintasnya. Sedangkan kan yang mobilnya kan mobil gede-gede semua, jadi agak lama tadi proses kontraflow-nya. Tapi ini overall udah lancar lagi teman-teman, aman. Yuk kita lanjut lagi Pantura di malam hari. Buset, Pantura. Udah bisa kali ya nyalain ya. Udih. Tadi udah mulai ketemu beberapa motor yang emang touring juga teman-teman. Wah, jalannya Masya Allah tuh ya. Teman-teman bisa lihat nggak tuh jalurnya? Ini nggak kebayang sih kalau jalannya becek atau hujan gitu ya teman-teman. Wah, Allahu Akbar. Itu bakal nggak kelihatan teman-teman jalannya. Dan lampu juga kayaknya udah lampu standar ya, lampu standar kayaknya udah nggak bisa nyorot deh kalau ini basah. Karena Pantura sedang tidak baik-baik saja, anjas. Subang ini, kita udah masuk Subang teman-teman. Macetnya yang jalur sebelah sampai sini teman-teman, gila ya macetnya. Wah, mantap. Tadi kita sempet terabas-terabas jalur kiri teman-teman, jalur apa? Rumput, batu-batuan. Kalau nggak gitu kita nggak jalan, tetap stay aja di sana. Tapi alhamdulillah kita lewati. Nih kita gas lagi yuk. Nanti kalau ada yang menarik kita shoot lagi ya. Oke, gaspol. Wow. Oh iya, karaoke. Emang iyalah, mampir dulu. Mampir ganti oli. Astagfirullah, astagfirullah. Oke, teman-teman kita lanjut lagi yuk. Gas. Oke teman-teman, ternyata emang enak ya kita motoran malam di Pantura tuh. Adem, jalannya lurus saja. Dan memang ternyata Pantura sudah sepi sekarang ya. Tapi masih didominasi sama truk-truk yang emang mereka nggak lewat Trans Jawa ya, tol. Malah didominasinya tuh sama motor-motor touring. Tadi gue jarang banget lihat mobil pribadi gitu yang lewat sini, yang emang tujuannya kayak ke daerah Jateng gitu, kayak jarang deh. Paling mobil-mobil lokal doang kayak plat E, plat T. Tapi emang enak sih teman-teman, asik banget. Ya nggak sayang? Asik. Ini pemandangannya, waduh, pemandangannya tuh lihat. Dan ini kita masuk daerah mana sih kita nih? Daerah apa ya? Jatibarang. Daerah Jatibarang kali ya. Tuh kan, syahdu banget ya. Kalau kata Mas orang syahdu banget. Widih. Oh, Subang. Ternyata seenak itu ternyata teman-teman. Kalian harus cobain sih. Panturaan di malam hari. Wah, gila sih. Enak. Dan harusnya sih Pantura hidup ya 24 jam harusnya ya, sebagai jalur Trans Jawa sih harusnya Pantura hidup selama 24 jam. Kalau untuk keamanan sih kalian menurut gua harus
ini aja sih, harus instingnya tuh lebih tajam ke daerah sekitar kalian. Kayak misalkan di pom bensin, di apa ya bahasanya ya, dipahami lah kondisi sekitar tuh kayak apa gitu, biar kalian tuh bisa menyesuaikan kalau ada apa-apa. Nah kan mulai tuh, waduh masya Allah jalannya, nanti bagus jalannya, nanti rusak lagi gitu teman-teman. Unik ya Pantura. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya, nanti kalau ada yang menarik lagi kita gas lagi. Yuk lanjut, let's go. Oke teman-teman, ini kita tepat jam 8 kita udah sampai patrol ya. Udah sampai patrol, dan dari tadi terakhir itu lalu lintas masih sepi ya, sepi sih, sepi, ramai lancar, masih didominasi sama motor-motor dan mobil-mobil truk. Ternyata Pantura segelap itu teman-teman. Ini kalau misalkan gua belum pasang lampu nih, wah bakalan kelabakan banget milihin jalan. Dan untuk jalannya pun kadang kayak gini nih, coran ya halus, nanti tiba-tiba jalannya jelek gitu, banyak tambelan-tambelan gitu. Nanti aspal nih kayak gini nih, nah kan, aduh, nah kan gini nih tuh, tambelannya tuh nggak rata, tambelannya jelek. Jadi kita mesti konsentrasi betul lah pokoknya di sini milihin jalan. Dan ketika milihin jalan jangan sampai motornya ngebuang kiri kanan ya. Harus pastiin kiri kanannya kosong. Tuh. Pantura segelap itu teman-teman. Nggak ada cahaya penerangan jalan di tengahnya. Padahal sih kalau dilihat ada lampunya ya di tengahnya, tapi nggak nyala gitu. Bener-bener ngandelin cahaya kendaraan yang lewat. Jadi kalau misalkan nggak dinyalain kayak gini teman-teman nih, tuh kayak gitu lampunya. Tapi karena gua nyalain agak terbantu sih tuh kayak gitu. Alhamdulillah. Dan dari tadi pun kondisi jalannya kayak gini, nanti kosong, tiba-tiba rame, banyak truk gitu. Nanti kosong lagi kayak gini, tiba-tiba rame. Asik sih jalannya. Untuk konsumsi bensin udah hilang 4 bar ya, sisa 5 bar lagi. Dari tadi gua selalu ambil kiri teman-teman, biar kalau ada lubang atau ada apa menghindarnya nggak ke tengah tapi ke kiri. Dan yang bagusnya tuh kebanyakan yang kiri, karena yang kanan kan dipakai sama truk, jadi jalannya agak ngebentuk ban gitu loh, jadi agak legok gitu. Kalau di aspal ini, kalau beton nih aman sih, tapi kalau udah aspal dia jalannya gitu. Wah tapi asik sih teman-teman, panturaan malam hari itu wah ada sensasi tersendiri gitu. Nih kayak gini nih kan, aduh Allahu Akbar tuh kan, baru dibilang. Pokoknya setiap turunan kayak gitu terus ada jembatan tuh pasti sambungannya nggak beres teman-teman. Sambungannya tuh ini kasar.
Tuh teman-teman, segelap itu teman-teman Pantura, gila. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang menarik kita shoot lagi, yuk. Gas, lanjut. Oh, ini ada pos gitu ya. Apa sih ini? Pos apa di sub nih teman-teman, bikin macet. Apa sih, kayak jembatan timbang ya? Apa sih? Enggak tuh, pada dimasukin ke kiri tuh. Iya, jadi teman-teman dari truk-truk itu pada nunggu di kiri tuh, nggak tahu nunggu apa, nunggu antrian atau apa. Iya, itu kayak itu yang digerebek. Ini bukan sih yang digerebek waktu Ganjar itu? Kamu tahu nggak? Berita yang dulu banget, jadul, yang jembatan timbang, yang digerebek terus ada yang ngasih duit di depan dia. Pantura masih gelap teman-teman, masih butuh pencahayaan. Apa tadi tuh? SMP apa tadi kita? Ini daerah mana sih? Indomaret, Indomaret. Losarang teman-teman, kita baru sampai Losarang nih. Oh iya, ada tuh di map Losarang. Yuk kita lanjut lagi teman-teman, kita gas lagi. Let's go. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di pertigaan. Ini kita ambil kanan ya, ke arah Cirebon, Jatibarang. Kalau ke sana kayaknya ke ini ya, Indramayu. Ya kan? Taman UKS Indramayu tuh. Muat nggak ya? Muat. Mama. Dia pakai jalan lagi. Polsek loh, bener Indramayu teman-teman. Ini jam 9. Ya, loh bener. Ini cor-coran ya teman-teman jalannya. Kayaknya ini belum lama nih cor-corannya nih, masih baru nih. Dilihat dari marka jalannya, garis. Oh iya, mangga ya. Ada jual mangga. Ya Allah. Kalian lihat nggak teman-teman tuh tadi tuh sebelah kiri? Astagfirullah. Itu apa? Masjid. Masjid apa ya? Gede banget. Kompleks kali ya. Wah, speed bumpnya tipis banget, tipis tapi tajam. Oh, asrama haji. Plat B tuh, plat B juga. Oh, awas, awas, awas. Itu ya namanya Pantures. Pantures. Kalau berombongan sih enak ya, kita ditarik sama yang depan. Kalau sendiri mah kita sandar aja teman-teman. Ini dari tadi gua speednya 70, 75. Sambil menikmati ridingnya aja sih, riding di Pantura.
Sambil kiri aja ya. Soalnya aspal jalannya. Takut ini. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya kalau ada hal yang menarik lagi. Yuk kita jalan dulu. Oke teman-teman, nih kita bentar lagi sampai di tempat makannya. Kita ambil kanan, itu pawai-pawaian apa? Persib juara back to back. Oh, kita masih muter dulu di depan. Jalan di sebelah kanan, Seng. Iya. Aku kira di kiri. Iya. Kayak di Bekasi ya jalannya. Mana ya, di depan. Aduh, becek. Oh, ini mall ya yang katanya ada di. Oh, ini mall. Nah, ini dia. Ini. Akhir sini, alhamdulillah sudah sampai. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Yuk, let's go. Teman-teman, kita habis makan. Kita bersihin helm dulu nih, kotor banget. Oke teman-teman, ini tepat jam 11. Kita lanjut lagi dari Cirebon. Tadi kita habis makan sama istirahat sebentar di nasi jamblang. Tadi habis berapa sih? 27.000 berdua. Murah banget ya. Tadi sekalian bersih-bersih helm dulu sambil peregangan badan lah sebentar. Ini kita langsung lanjut ke pemberhentian selanjutnya, yaitu pom bensin Comal Baru. Nanti di sana kita istirahat agak lama teman-teman. Kayak tidur sebentar, tidur, ngecas peralatan elektronik, HP, terus juga kamera. Nanti di perjalanan ini kita nyari pom bensin dulu ya, udah sisa 3 bar lagi tuh. Ya nggak apa-apa. Tadi soalnya kita ada di tengah terus, jadi minggirnya susah. Ini di kiri pom bensin nih. Isi dulu apa ya?
mau dapetnya yang gini. Gak apa-apa lah. Udah, kita isi bensin dulu ya teman-teman. Yuk, let's go. Oke teman-teman, tepat jam 1 nih. Udah berganti hari, kita masuk mana sih tadi? Pemalang, mana ya? Pemalang. Ini ke pemberhentian selanjutnya di SPBU Comal baru, itu 32 menit lagi, sekitar 29 kilo. Tadi setelah kita isi bensin 50.000, itu udah habis 2 bar lagi. Tadi kita isi di daerah Cirebon ya. Jadi sekarang udah di Pemalang. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di pom SPBU Comal. Ini kita mau istirahat dulu sebentar. Kita mau tidur dulu sih sebenarnya. Mau tidur, nanti kita nyari posisi yang enak. Nih kayak gini. Oke teman-teman, mungkin video part 1-nya gue cukupkan sampai di sini. Thank you buat kalian yang sudah menonton dan dukung terus channel gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye, thank you, sampai ketemu di video part 2 minggu depan. Yuk, dadah, bye.